Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aulia Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan dalam materi ini yaitu memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, serta dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid juga harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang menuntun anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 tingkatan posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi, sebaiknya guru sebagai manajer. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tahapan segitiga restitusi diawali dengan pada sisi menstabilkan identitas. Sisi berikutnya validasi tindakan yang salah. Pada sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada sisi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba mengenali dari tujuan perilaku murid. Pada tahap ini, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, serta pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Pada menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna pada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memudahkan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada murid, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kaitannya nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika pendidik memiliki nilai guru penggerak di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selain itu, peran guru penggerak dalam menjadi pemimpin pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman bagi murid, serta mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan menciptakan keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati dan dijalankan bersama. Kaitannya visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep modul 1.4 budaya positif yang terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya bagikan dalam bentuk praktik baik kepada rekan guru lainnya.
Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa imbalan atau penghargaan. Motivasi eksternal berupa penghargaan atau imbalan ternyata berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan sebagai diri saya sebagai manajer dalam menangani setiap masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami dalam modul budaya positif di lingkup kelas adalah saat menangani murid yang sering memainkan handphone dengan tujuan bermain game saat pembelajaran berlangsung. Dalam menanganinya, saya menggunakan langkah segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah disepakati, serta memposisikan kontrol diri sebagai manajer. Saya merasa termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menerapkan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai kebajikan universal, sehingga menguatkan karakter murid. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dalam menangani setiap masalah. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa menyesal memperlakukan murid seperti teman sebaya, berusaha memahami dan membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi, sehingga murid ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan suatu pilihan, serta mereka menyesuaikan apabila diawasi. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya menangani suatu masalah untuk menumbuhkan tanggung jawab pada murid serta murid mampu mengevaluasi diri untuk menjadi yang lebih baik serta menguatkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Saya pernah melakukannya, namun hanya pada menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pernyataan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selain itu, saya juga pernah melakukan tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Hal lain yang juga penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antar pihak sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat membawa pendidikan ke arah yang lebih baik. Semoga tergerak, ayo bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih, salam guru penggerak.